semuanya teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selamat mendengarkan readingan dari aku. Seseorang memantau kamu. Kenapa dia memantau kamu? Kita lihat. Ada Tree, masih punya perasaan yang cukup kuat terhadap kamu, ya. Dia nyaman, dia seneng, dia suka. Ada perasaan seperti sejuk atau damai saat sudah memantau kamu. Keadaannya jadi lega gitu ya. Terus mungkin kalau lagi ada masalah, habis mantau kamu tuh kayak tenang meskipun dia punya banyak masalah. Seseorang ini masih punya keinginan lebih terhadap kamu. Bisa jadi ini adalah orang yang pernah dekat dengan kamu, ya, pernah ketemu juga, pernah dekat, pernah ketemu, pernah menjalin hubungan. Seseorang ini sudah lama tidak berkomunikasi dengan kamu dan saat ini dia pingin banget, menyatakan perasaannya kembali sama kamu. Dan kurasa memang dia memantau kamu karena ada keinginan ya untuk melanjutkan hubungan. Namun sayangnya jarak antara kamu dan dia saat ini sedang berjauhan dan sepertinya sangat susah untuk dia atau hubungan kalian ini bisa harmonis. Kenapa? Karena beda pemikiran, beda pandangan, dan mungkin juga beda agama atau beda suku budaya ya. Yang buat kalian sering bertengkar. Tahu nggak nih, orang yang mantau kamu ini ada rencana mau dateng, mau nemuin kamu. Ya, dia kayak ada perasaan menggebu di dalam pikirannya ya. Mau nyusun rencana, kasih kejutan nih ya, pingin banget lihat kamu, tapi saat ini masih pertimbangan ya, lagi bingung banget, kenapa? Karena ini kayaknya belum tersambung komunikasi, atau komunikasinya udah tersambung tapi belum mencapai kesepakatan. Akhirnya dia saat ini lagi ngambek. Bener nggak? Dia ngambek nih karena kamu nggak jelas. Mau ketemu nggak? Ayo janjian yuk. Tapi kamu nggak jelas kasih jawabannya. Bete dia, uring-uringan ya. Pada akhirnya kayak dia punya perasaan, udah deh nggak usah nemuin kamu. Wede, langsung ngambek tuh ya, ancang-ancang mau pergi ninggalin kamu. Apakah yang terjadi ke depannya? Apakah dia akan meninggalkan kamu dengan perasaan sedihnya, perasaan gelisahnya, ketidaknyamanan dalam kalbunya saat ini ya, memungkinkan dia tidak bergerak untuk ninggalin kamu. Kenapa nih? Lihat dong sayang ya, perasaannya saat ini sedih karena mungkin jawabannya tidak sesuai dengan keinginan yang dia mau ya. Tapi dia masih ada niat baik untuk memperbaiki komunikasi. Barangkali mungkin cara dia bicara dengan kamu, mengajak kamu janjian ini kurang baik atau kurang membuat kamu tertarik, sehingga di sini dia akan mencoba lagi untuk mendekatkan diri dengan kamu ya, ngerayu kamu mungkin, atau ada trik-trik khusus supaya kamu mau kayak gembira lah menerima gitu, menyambut kedatangan dia, atau mungkin kamu yang menjumpai dia. Ya di sini kangen banget, dia pengen ketemu sama kamu ya, pengen mengutarakan isi hatinya yang selama ini terpendam. Dan mungkin juga dia akan mengajakmu untuk berkelanjutan, serius, hubungan yang serius, pengen nikahin kamu ya. Mungkin kamu dilamar atau dia ada tawaran untuk melamar kamu ya. Namun nanti di sini aku lihat egomu lagi di atas puncak, entah karena mungkin juga karirmu naik ya, yang membuat kamu jadi tinggi hati, atau mungkin banyaknya peristiwa yang tidak nyaman di kamu sehingga kamu seperti membuat benteng yang cukup tinggi, jadi agak sulit dia ngerayu kamu saat ini ya. Tetapi besar kemungkinan untuk ketemu itu
hampir 80% kalian tuh bisa berjumpa ya. Kita lihat bagaimana kisah asmaramu dengan seseorang yang saat ini memantau kamu. Bener nggak nih kalau menurut firasat aku ini ada kisah asmara, bukan hanya pengagum. Seperti apa? Oke, situasinya saat ini lagi cuek-cuekan ya, tapi cuek-cuek, diem-diem, tapi mau gitu loh, pengen digodain ya, pengen dirayu, pengen dimanjain ya. Untuk ngedapetin kamu tuh, kamu butuh, kamu senang yang dirayu ya, dipaksa, tapi dengan kasih sayang, bukan pemaksaan. Sebenarnya kamu juga sayang sama dia ya, masih ada perasaan itu, dimana kamu juga menilai ya sekarang ini dia seperti apa, bagaimana, dan akan terjadi hubungan yang baik atau tidak ke depannya. Kamu sudah memprediksi gitu. Dari apa? Dari kejadian-kejadian yang sudah kalian alami saat ini. Kamu tahu nih orangnya siapa yang mantau. Yang sudah tidak komunikasi tapi tiba-tiba datang kepada kamu nih. Kenapa? Ya, karena masih punya apa ya? Mungkin ini ada sebuah keyakinan di dalam hati dia bahwa kamulah orang yang sebetulnya yang tepat untuk dia jadikan pasangan. Dari sekian banyaknya mungkin peristiwa yang sudah dia hadapi sendiri tanpa kamu, melewati hari-hari, dan mungkin pernah nyuekin kamu. Ya, saat ini kayak jatuh cinta banget dia sama kamu. Dan aku rasa kayak sering ngambek-ngambek. Mungkin kamu di sini sikapnya udah tenang ya, sudah ngerti sifatnya dia. Ya, akan terjadi seperti apa tuh kamu udah tahu seperti apa dia. Oke. Namun aku rasa dia saat ini juga kayak sering ngambekan. Sering ngambekan di sini mungkin karena gengsi ya. Karena jawabannya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Kisah asmaranya aku rasa dia nggak melakukan cara apapun. Kalaupun dia ingin pergi dari kamu itu hanya sebuah gertakan aja supaya kamu takut ngejar dia ya, dia seneng gitu. Kamu juga sebenarnya tahu gitu, cuman di sini kamu ya santai aja ya. Perasaan kamu juga sama seperti diri dia saat ini, cuman nggak terlalu kayak nafsunya lagi dingin ya, jadi nggak terlalu kamu ambisi lah buat jadi dekat dengan dia. Dan dia juga saat ini merasakan bahwa kamu kok nggak ada kegairahan ya, nggak ada semangat saat dikontak lagi sama dia. Ini kenapa nih, masalahnya apa gitu. Lalu dia mulai seperti memberikan sebuah harapan-harapan ya, yang akan membuat kamu mungkin tertarik ngejalin hubungan sama dia lagi. Oke, ada Ten of Cups yang artinya bahwa keinginan dia sih sebenarnya sudah bulat ya, bertekad memang ingin mungkin dalam waktu dekat ini melangsungkan pernikahan dengan kamu, atau di sini mungkin meminta kamu untuk jadi pasangannya. Ini udah bertekad gitu ya, menjadikan kamu adalah satu-satunya kesayangan yang mungkin selama ini udah sempat dicuekin karena masalah pribadinya dia ya. Dan saat ini aku rasa dia kayak kesulitan ya, kayak kesulitan menggapai perasaan kamu. Ini ada apa nih sebenarnya, kok nggak bisa gitu ya ngenaklukin kamu lagi, dia bingung gitu. Oke, seseorang ini udah masuk usia mungkin cukup matang ya, dia punya pengalaman hidup berumah tangga. Nah, hati-hati ya. Mungkin kamu juga agak kecewa dengernya, atau mungkin kamu adalah ex-nya ya. Ini datang lagi nih ya, ini demi kebahagiaan hidup bersama. Dia memikirkan kamu karena dia nggak mau kamu
dimiliki oleh orang lain, lepas gitu ya dari pantauannya dia. Dia belum sanggup mendengar, bahkan mungkin melihat kamu disunting orang lain. Di sini dia bergegas nih, udah sebenarnya rencananya udah jauh-jauh hari gitu ya, mungkin dari bulan Februari ya, di bulan 2 dia udah ancang-ancang nih ya mau ngajak kamu balikan lagi, tapi kayak malu gitu ya, mungkin ada yang kurang persiapannya, jadi dia jadi lambat ngedatengin kamu. Tapi pasti yang jelas dia akan bergerak ke kamu dengan sangat cepat. Dan mungkin belakangan ini teman-teman ada kontak dengan dia atau mungkin belum. Dalam waktu dekat dia akan menghubungi kalian. Dan di sini mungkin hati-hati karena sifat negatifnya masih akan terus terbawa. Belum juga lepas. Sifat ngambeknya, keras kepalanya gitu ya, egoisnya masih ada, membuat kamu mungkin nanti akan banyak diam. Diam di sini bukan marah. Karena kamu udah ngerti sifatnya dia. Sudah paham bagaimana diri dia ya waktu menjalin hubungan dengan dia di belakang yang lalu. Jadi kamu udah ngerti banget cara nanganin dia seperti apa ya. Kamu sudah tahu celahnya, kekurangannya, jadi tidak terlalu pusing, tidak terlalu baper dengan keadaan yang sekarang kamu hadapi. Ada Eight of Cups, orangnya gampang ngambek ya, dikit-dikit kabur, dikit-dikit pergi, dikit-dikit pengennya dikejar. Kemanjaannya meningkat, kedepannya akan seperti apa, dia pengen romantis kayak orang pacaran lagi gitu dari awal, romantis banget, pengennya digituin dia ya, dirayu sama kamu, disayang-sayang gitu ya. Jadi dia akan kembali ke kamu, tapi sayangnya kayak dia tuh ngerasa sedih sekarang, perasaannya sedih banget. Oke, aku lihat di sini perasaannya sedih banget. Bukan mengetahui tentang suatu kejelekan yang ada di dalam hatimu mungkin ya terhadap diri dia, tapi dia ngerasa tersinggung mungkin dari ucapan yang pernah terlontar dari mulutmu gitu ya. Dia ngajak ketemuan atau ngajak hubungan ini diperbaiki lagi, mungkin ada kata-kata yang menyakiti dia, sehingga dia di sini tuh kayak kepikiran dengan perkataan kamu itu, nyesek, panas dan nyelekit di dalam dadanya saat ini, sakit gitu ya. Perasaannya sayang sama kamu, meski begitu tapi dia sayang, kangen banget sama kamu ya. Dia pengen ngajak hubungan ini dari awal lagi, merangkai hubungan yang baru, tapi dengan sosok yang berbeda. Maksudnya dia bukan yang dulu, tapi masih ada sifatnya yang kamu harus tahu, lebih baper. Dia takut banget kehilangan kamu loh, lebih cengeng, lebih baper, lebih khawatir banget. Kenapa begitu ya? Karena semakin kesini dia semakin sayang gitu, semakin takut banget kehilangan kamu. Apalagi udah ada komunikasi, dia udah seneng banget gitu, udah gegeeran kalau ini pasti jadi nih nikah nih gitu ya. Luka batin atau luka yang sedang dia rasakan juga seketika bisa hilang, bahkan juga bisa muncul ya. Masalah yang akan dihadapi kalian tuh akan sama seperti sebelumnya, yaitu paling ngambek-ngambekan, curiga-curigaan, susah ketemuan ya. Karena memang dia juga masih kayak mengejar karir ya, masih memikirkan dunia, sehingga cintanya kurang dirawat. Nanti ya masalah lagi gitu ke depannya, kurang mementingkan perasaan, dia lebih mengutamakan karir. Dan kamu juga sudah mulai berkurang gitu perhatiannya ke dia. Bukan nggak sayang ya, tapi kamu mengurangi itu untuk menghilangkan dampak negatif yang didapat dari sikap dia yang kurang peduli atau kurang merawat ya, kurang memupuk hubungan kalian ke depan nanti. Jadi kamu tuh udah siap ya, King of Wands, sudah siap lah dengan resiko apa yang ada di depan nanti, udah nggak peduli lagi
ya. Saat ini kamu juga sudah cukup banyak lah menerima banyak pengalaman dari masa lalu, ataupun mungkin dari beberapa kawan-kawanmu di tempat kerja ya, atau di lingkungan sekitar rumahmu ya. Kamu banyak didatangi orang-orang yang pingin curhat tentang kehidupannya. Dari sana kamu dapetin ilmunya, dari sana kamu dapetin jalan keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Dan aku rasa kedepannya akan seperti apa, ini masih ada perasaan cinta sih sebetulnya yang begitu besar dari dia ya. Dan juga memang ada, ternyata nggak bisa lepas guys. Jadi udah sama kamu tuh udah pisah lama, ini tuh udah pisah lama, tapi dia pengen balik lagi karena jatuh cinta melihatmu di tempat. Dia kayaknya gini ya, mungkin nggak sengaja gitu dia melihat akunmu beredar di beranda dia gitu, atau mungkin juga melihat kamu di sebuah tempat gitu ya, di mall atau mana, lihat kamu sekarang udah wow, bodinya udah dambaan semua orang ya. Ini yang membuat dia kayak berpacu, jantungnya kayak udah lagi bertarung dengan orang banyak untuk ngedapetin kamu lagi. Dan aku rasa di sini juga bercampur dengan nafsu juga, cinta, kemarahan ya, keegoisan, cemburu yang begitu besar yang aku lihat di sini kelak akan muncul kembali di dalam hubungan ini. Ya, dia memang orangnya pencemburu dan itu akan lebih parah lagi gitu. Tetapi kamu sudah ngerti ya bagaimana cara nanganin dia, bagaimana perjalanan hubungan kamu kemarin bersama dengan dia, udah paham. Jadi nggak terlalu ngeladenin gitu. Ya, aku rasa juga di sini batin dia memang cukup berharap sih gitu ya, bisa diterima hubungan ini, bisa berjalan dengan lancar, cita-citanya dia ya berkeluarga dengan kamu. Dan di sini juga mungkin salah satu atau kalian ini udah ada yang punya anak gitu ya, jadi mau nggak mau gitu ya harus mempercepat. Tapi yang aku rasa di sini, di hubungan ini, dia emang ngebet banget sama kamu ya. Mau nggak kamu tetap dia nyosor gitu, dipaksa. Terserah kamu gitu ya, kamu punya masalah apa dengan dia gitu. Dia bicara seperti itu, tapi yang jelas dia nggak mau kehilangan kamu. Walaupun di sini mungkin pembatasnya adalah egonya kamu yang cukup besar sekarang. Ya, kamu tuh udah apa ya, kalau aku lihat tuh membangun menara yang tinggi, yang terus tiba-tiba dihancurkan gitu ya karena kesambar petir, karena kamu selalu nginget kejadian-kejadian yang sudah lewat sehingga hati kamu masih perih, masih sakit gitu ya. Tapi yang jelas ujian itu membuat kamu jauh lebih baik saat ini. Pertama, kamu jadi lebih kuat, lebih paham, dan kayak pinter ya dalam mencari jalan keluar. Perasaan dia kepada kamu bertambah lama bertambah kuat gitu ya, karena tiap hari pun kamu selalu ada dalam pikirannya. Queen of Wands mikirin kamu terus, Nine of Wands nggak bisa jadinya dia mau move onnya ya, malah pikirannya dia pingin banget kembali ke kamu, bahkan mungkin sudah menyusun gitu ya sebuah perjalanan ke depan akan seperti apa dan bagaimana kalau kamu nanti tukang ngambek ya. Justru kebalikannya ya teman-teman di sini. Ten of Cups, dia tuh yang kepingin diperhatiin ya, kepingin cita-citanya itu bersama dengan kamu, hidup dengan kamu, bahagia dengan kamu. Dia mungkin saat ini sedang menabung mungkin uang ya untuk membuat rumah atau membangun istana gitu ya. Dan aku rasa cita-cita dia ini akan ada hambatannya. Apa? Pekerjaan. Karena di sini aku rasa pekerjaan dia yang belum belum bagus gitu loh. Jadi dia sering ke distract itunya, emosinya, masih sering marah gitu. Kalau dia tuh gagal ini gagal itu masih sering marah,
masih sering ngomel gitu ya. Akhirnya kamu juga kadang bosan ya dengan sikap dia, nggak ada perubahan gitu. Nanti dia akan berubah, lama-kelamaan dia akan berubah. Dia akan mulai mengetahui bahwa oh kamu sekarang udah nggak suka yang kayak gitu gitu. Nanti dia berubah kok teman-teman ya, kan udah pernah sakit hati ya, sudah pernah terluka, jadi dia juga belajar dari situ supaya tidak melukai kamu lagi, tidak membuat kamu sakit gitu ya. Dan sepertinya dia selalu akan ini ya yang teman-teman harus ingat, nanti dia tuh kedepannya bakal perhatian banget, bukannya lebay loh, tapi emang bener-bener berubah. Enggak, bukan planning dia bakalan selebay itu, enggak, dia memang apa adanya, tapi tiba-tiba aja kayak gitu, kayak luwes aja gitu, udah bakal detail merhatiin kamu, sesayang itu, seramah itu nanti ke kamu. Walaupun emang dia itu bakal fokus ke kerjaannya, tapi kan demi kebahagiaan kamu di masa depan ya, dengan dia, ini yang dia pikirin gitu. Dia pengen memberikan yang terbaik buat kamu untuk kehidupan kamu di masa depan. Dia nggak pingin kamu nanti kekurangan atau enggak tidak nyaman hidupnya ya. Dia terus memanifestasikan apa yang menjadi doanya dia agar kamu bahagia gitu ya. Dan mungkin sifat di dalam hatinya tuh ya, yang di dalam ruang tergelapnya, mungkin juga ada perasaan yang kotor ya, bahwa kamu tidak akan pernah dilepaskan. Walaupun sekuat apapun kamu pergi ninggalin dia, kamu nggak akan pernah dia lepaskan. Kenapa? Ya karena dia mencintai kamu dan dia nggak mau kamu dimiliki oleh siapapun. Saat yang kemarin tuh, yang dulu itu datang terjadi di dalam kehidupan kalian, menghancurkan hubungan kalian itu, dia tidak mau mengalami hal itu lagi. Dia pingin sekarang ini menjadi dambaannya kamu. Walaupun kamu di sini kayak nolak, tapi dia tidak pedulikan dulu hal itu. Yang penting bisa masuk dulu ke dalam kehidupan kamu. Kelak nanti akan sedikit demi sedikit akan dia mulai praktekkan gitu loh ya, yang menjadi planning atau harapannya dia. Ini di The Word. Tak satu persatu pengalaman yang udah pernah terjadi nih sama kamu, ntar dia jalanin lagi. Oh ini pernah dijalanin salah nih, oh ini yang bener gitu. Terus dia nggak akan ngegubris apa yang ada di luar, apalagi terpengaruh dengan tulisan-tulisan yang ada di TikTok misalnya. Dari media sosial biasanya hancur. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan media sosial sehingga hubungan ini bubar. Makanya dia nggak mau gitu terpengaruh oleh media sosial. Dia akan fokus ke kamu, apa yang menjadi kurangmu dia mencoba untuk melengkapi gitu ya. Jadi apa yang dia doakan ke langit, dia utarakan semua perasaannya, ini akan dia kerjain. Akan A, B, C, D. Dia nggak mau sampai kamu pergi dari dia. Kenapa begitu? Ya karena dia sayang sama kamu. Dan juga aku merasa memang ada sebuah kompetisi. Ya mungkin di sini dia tahu kamu lagi dikejar siapa gitu ya, mungkin usia yang jauh lebih muda dari dia, dan dia nggak mau kehilangan kamu. Dia akan berjuang gitu untuk mendapatkan kamu lagi. Nggak harus apa ya, nggak harus persetujuan kamu, dia akan maksa. Dan sebenarnya kamu juga masih memberikan hati buat dia gitu, masih memberikan kesempatan itu karena kamu sayang sama dia. Kehilangan dia ya, sosok orang yang pernah kamu cintai, membuat kamu mungkin juga bersedih. Dan saat ini kamu juga sedang dilingkupi banyak kepusingan ya tentang karakter dia yang nggak bisa hilang. Itu pertama curiganya, memaksanya gitu, yang egois dan pencemburunya. Sebenarnya kamu pingin yang tiga ini hilang dari sifatnya dia, pingin banget supaya kamu tuh bisa fokus di karirmu, fokus di hidupmu. Tapi kenapa ya kok dia bisa banget gitu nggak hilang, dan ini yang membuat kamu pengen marah. Ada apa gitu? Mungkin kamu juga lelah kayak ngasih tahu ya di Demun sini, mungkin kamu sudah lelah memberitahukan berita-berita apa saja yang menjadi kekurangan dia, dan kamu udah kasih tahu tapi dia tidak berubah ya. Egois, king of wands, pingin mikirin diri sendiri,
Tapi ya memang dia pengen bahagia, tapi dia nggak ngedengerin loh komplainannya tentang kurangnya dia ya dalam bersikap kepada siapapun, termasuk kamu. Ini yang membuat kamu, ih, apa sih orang ini ya. Yang aku lihat di sini guys ya, dia cukup terpukul dengan kejadian yang sudah lewat, kecewa, sakit, perih di dalam batinnya ya, karena mengalami kejadian itu. Ya mungkin dia berkhianat gitu ya, dia mungkin mendua, tapi kali ini dia ingin menebus kesalahannya, dan perasaan itu hilang dengan orang-orang yang pernah dekat dengan dia, dan makanya dia ingin kembali ke kamu. Bukan karena dia sudah bosan dengan kehidupannya dia, tapi cintanya yang memanggil untuk kembali bersatu dengan kamu. Ada rindu yang cukup besar meluap ya. Dia menyodorkan atau dia menawarkan sebuah hubungan lagi, di awal lagi. Ingin hubungan ini berjalan sukses ke depannya. Seperti apa? Ya dia harus meminta maaf kepada kamu. Dan aku rasa itu akan dilakukan oleh dia dalam waktu dekat ini. Ya, di start di sini dia sudah memanifestasikan semua yang baik-baik buat masa depan. Dia sudah susun. Dia akan lakukan A, B, C sesuai dengan apa yang dia susun. Gitu. Ya. Walaupun nanti mungkin teman-teman akan terlibat sedikit masalah dengan orang yang pernah dekat dengan dia nih. Pasti bakal ngintil gitu, ngegerecokin gitu ya. Atau sedikit memberikan ketegangan di dalam hubungan kalian. Tapi kamu tahu, orang ini memang betul-betul sangat mencintai kamu dan dia takut sekali untuk kehilangan kamu. Seseorang yang mantau saat ini adalah orang yang sangat kuat perasaannya kepada kamu dan pingin ada hubungan lagi, pingin ada pertemuan lagi dengan kamu ya. Mungkin juga kalian pernah berpisah dan belum bikin perjanjian, belum bikin omongan apapun ya, belum ada surat tertulis mungkin ya tentang keputusan untuk meninggalkan kamu. Makanya dia bisa datang lagi tuh karena dia belum pernah memutus kamu atau melepas kamu. Jadi sehingga pikiran dia tuh seperti ini, seakan-akan cuman break gitu sebentar terus dicari lagi kamu ya. Seperti itu yang membuat kamu mungkin jengkel karena perbedaan pemikiran dan keinginan kamu. Kamu pinginnya orang yang bisa menghargai, mengerti kondisi, tapi mungkin berbeda dengan dia yang selalu mementingkan penampilan. Misalnya seperti itu. Dia bingung, dia pengen datengin kamu tapi dia bingung saat ini. Tidak ada jalan atau memang sedang menunggu kamu saat ini. Pada akhirnya dia menunggu lama dan tidak ada perubahan, akhirnya ngambek. Tidak ada perubahan pada jawaban yang kamu berikan kepada dia, akhirnya dia ngambek. Ya. Dan dalam hatinya bilang pingin pergi ninggalin kamu. Dan jangan percaya guys ya, itu hanya sebuah gertakan aja, karena memang dia punya perasaan yang cukup besar sama kamu. Dia lakukan untuk membuatmu cemburu atau takut. Begitu teman-teman semuanya. Kita lihat untuk inisialnya ada apa aja. H, E, D, U, A, J, R, K, Z, I, G, T, I, G, T. Guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jika memang ini adalah keputusan terbaik, maka segera diambil. Tapi jika tidak, pikir-pikir dulu atau mungkin mau observasi lagi. Kalian boleh ospek dia dulu deh. Supaya benar-benar nggak kecewa ke depannya ya. Kalau aku lihat sih dari kartunya dia ogah ya kehilangan kamu, dan pokoknya kebahagiaan saat ini adalah selalu mantau kamu, mikirin kamu, ngelamunin kamu. Udah itu aja. Dia kepingin, obsesi banget ya di The Devils ini, obsesi banget, sungguh ingin hubungan ini terjalin lagi dan bisa lebih mesra
bisa lebih hot dari sebelumnya. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap jaga bicara, jangan sembarangan ngomong sama orang, karena apa yang sudah kita bicarakan akan kembali lagi ke kita kalau orang itu nggak salah. Oke. Kalaupun salah, jangan berantem di depan orang banyak. Kalau itu harus terjadi, maka pertimbangkan dulu baik dan buruknya supaya kamu nggak nyesel ya. Karena semua akan jadi karma, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Ih, ngeri banget, nggak ada sembuh-sembuhnya, hidup karma terus ya. Kalau nggak percaya, ya apa yang kalian jalin saat ini adalah buah dari perbuatan kamu. Dah, semuanya.